Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat berkumpul bertatap maya pada kegiatan kajian sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asti Nur Anissa Sa'dah selaku moderator dalam kajian Sparkling Ramadan tahun 2022 ini. Bagaimana nih kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangatkah di penghujung bulan Ramadan ini? Tak terasa ya kita sudah memasuki hari ke-27 Ramadan dan mungkin sebagian orang sekarang sudah hari ke-28 Ramadan. Padahal serasa baru kemarin ya kita tarawih hari pertama. Ternyata besok 3 hari lagi mungkin insya Allah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada sore hari ini kajian yang akan kita laksanakan mengambil tema menjadi insan yang istiqomah dan cinta Al-Quran. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Pera Arianti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Pera yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi pahala terkhusus bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tiba saatnya kita menginjak pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni pematerian pada kajian sore hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri sore hari ini. Kepada operator, bisa dibantu untuk share screen. Nama Lutfi Rahman, tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Jakarta 10 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal sekarang di Kampung Cihideng, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk nomor telepon dan alamat email bisa dilihat di layar masing-masing. Untuk pendidikan formal, pada tahun 2018 sampai sekarang beliau menjadi mahasiswa di Universitas Siliwangi, Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tahun 2018 beliau lulus dari SMA Terpadu Riyadul. Tahun 2015 beliau lulus dari SMP Terpadu Riyadul Ulum Wadawah Ulum. Dan untuk pendidikan non formalnya, beliau pernah belajar di les bahasa Jerman Maxima Stiftung Tasikmalaya pada tahun 2018. Dan untuk pengalaman organisasinya, pada tahun 2020 menjadi Satgiat Protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tasikmalaya dan juga sebagai Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Divisi Kerohanian. Dan tahun 2021 beliau menjabat menjadi anggota Pusinpo Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tasikmalaya dan juga Ketua Reka Kominfo Racana Universitas Siliwangi. Dan pengalaman kerjanya pada tahun 2020 menjadi staf pengajar SMA Pasundan 2, staf pengajar SMK Pasundan 2, dan pengajar di Al-Faza Course. Dan pada tahun 2022, beliau menjadi pengajar SMA Riyadul Ulum dan staf pengajar lembaga bimbel Inspire Learning. Nah, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada sore hari ini. Kita langsung saja sapa pemateri pada sore hari ini. Assalamualaikum Kang Lutfi, ada di room? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana Kang, sehat? Alhamdulillah. Walafiat pokoknya mah. Alhamdulillah. Sangat semangat sekali ya Kang untuk memberikan pelatihan pada hari ini. Wah, habis. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama lagi kita akan mendengarkan kajian dengan tema menjadi insan yang istiqomah dan cinta Al-Qur'an. Kepada para peserta diharapkan dapat mengikuti dengan seksama karena nanti di akhir pematerian akan ada hadiah bagi teman-teman yang beruntung dan menyimak materi pada kajian kali ini. Dan yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, langsung saja kepada Kang Lutfi saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini, di sore hari ini, kita dapat berkumpul via Zoom dalam acara Sparkling Ramadan. Tak lupa, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di himpunan yang telah mempercayai saya untuk memberikan sebuah materi yang di mana materi ini diri saya pribadi juga gitu Pak. Diri saya pribadi juga masih belajar untuk menjalankan hal tersebut gitu. Nah, untuk materi hari ini kita akan bukan membahas sih, lebih ke sharing mungkin ya. Karena di sini kita saling belajar dan kita di sini saling mengingatkan satu sama lainnya mengenai istiqomah gitu tah. Nah, boleh selanjutnya slide-nya. Nah, di sini istiqomah itu berasal dari kata koma yang dimana artinya itu adalah berdiri tegak dan lurus. Bukan koma sakitnya, ada bukan koma ngagoler, tapi dia mah komanya itu mengartikan diri, berdiri ataupun tegak. Yang dimana istiqomah itu merupakan sikap konsistensi dan berpendirian teguh terhadap ketetapan Allah. Nah, bagaimana cenah sikap konsistensi kepada Allah itu dilihat dari keseharian diri. Bagaimana? Yang pertama mungkin di bulan Ramadan ini kita dibanyakan untuk tadarus, oke? Bisa dia seperti itu. Yang kedua, mungkin kita bisa melihat atau menjalankan membantu orang tua dan juga bisa ke arah-arah yang ibadah pasunatan seperti sholat duha dan juga sholat tahajud dan sholat hanya kepada Allah saja harus konsistensi teh ya. Tidak hanya kepada Allah saja, tetapi sesama manusia juga kita apa ya, apa ya teh konsistensi kepada setiap manusia, sesama manusia teh ya. Yang pertama konsistensi dalam saling mengingatkan. Sholat can acan hayu cuma sholat bareng. Sudah apakah sudah tadarus poe ayeuna? Acan hayu cuma tadarusan bareng. Atau kena acan ke dia kasih ieu acan hayu cuma tahupan gitu ya. Tak hanya ke Allah saja, ke manusia ge da kudu gitu ya. Konsistensi oke bisa dilihat, bukan dilihat gimana ya? Juga dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kalian mengerjakan tugas kuliah dari dosen itu. Misalkan kalian punya target nih di misalkan kalian harus punya target 3 hari. Nah, di situ kalian harus konsistensi dari mulai membagi waktu, terus apalagi ya, bagi waktu terhadap tugas, terus waktu kuliah, bagi waktu terhadap balas chat si doi, gitu tanya, anu gaduh ya namanya, ada yang tergaduh mah si naon teh resep kasih doi teh
sama harus seperti konsistensi cinta kita kepada Allah gitu. Nya cinta teh ulah kasih doi hungkul tapi ke Allah oge. Itu ya. Nah, di sini di dalam yang telah yang saya kutip dari ulama Ibnu Abbas, istiqomah itu dibagi dalam tiga bagian cenah. Ada istiqomah dalam lisan, ada istiqomah dengan hati, dan juga istiqomah dengan jiwa. Nah, menurut ulama Ibnu Abbas ini, istiqomah dalam lisan itu seperti pada Allah dan juga saling mengingatkan. Yang kedua, istiqomah dengan hati itu seperti apa? Hati kita harus tetap kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya. Begitupun dengan istiqomah dengan jiwa. Diri kita sendiri, bagaimana caranya harus bisa jalan di jalan yang benar gitu. Seperti berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga diberikan oleh Allah gitu. Nah, istiqomah dalam lisan itu sendiri bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa baca Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam lisan bisa baca Quran atau berkata-kata baik itu. Kemudian ada istiqomah dengan hati. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin istiqomah dengan hati teh lalu misalnya kadoi nya iya mah. Dan lamun misalnya kadoi mah atau hati teh kudu pancek ka hiji hate cenanya amun cek anu ngora mah. Kudu pancek ka hiji hate ulah aya paribasa kitu. Nah, begitupun istiqomah ka Allah ge ulah beda ka lain hati gitu. Tetap berada dalam satu hati. One heart, one purpose. Satu hati dan satu tujuan. Nah, gitu. Dalam istiqomah dengan hati. Nah, istiqomah dengan jiwa berarti jiwa raga kita harus berada dan tetap pada jalan yang benar. Cong di dia anu teu salat asar. Lalaki khusus nama. Lalaki aman salat? Aman. Aman. Syarul aman. Sandi aman salat? Aman. Saat subuh tuh? Subuh. Alhamdulillah biji tuh saat subuh gitu ta. Sahur wae hungkul saat subuh nama poho. Yosep, aman Yosep? Aman. Aman, oke. Rasid, ayah si Rasid, Rasid sa. Nah, seperti itu ya. Kita tuh kalau misalkan ingin istiqomah, lihat dulu dari sholatnya. Ciwi-ciwi kade mun milih lalaki teh anu taat naon sholat inti nama ya. Ulah kasep mah mual barokah gitu. Bapak aja ya manya. Aduh, aya masuk miris ka orang-orang nu teh. Ya anu kos kadar itulah. Paham sendiri mungkin ya. Nah, lihat ke sifat sehari-hari kita bisa istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu geges dijaga, udah istiqomah, apalagi Anda sebagai cewek yang diistiqomahkan sampai ke pelaminan gitu, guys. Ya. Mengenai istiqomah mah. Oke, lanjut. Slide selanjutnya, operator. Nah, di sini dari Quran surat Hud ayat 112, Allah berfirman, maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu.
dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini garis bawahi mengenai dan janganlah kamu melampaui batas. Nah, maksud dari melampaui batas ini berarti kalau misalkan kalian sudah, ya bahasanya sudah bisa istiqomah lah. Terus kalian sudah asapang istiqomah nak gitu tanya bahasa aing teh. Nah, ulah sampai Kak kababaturan teh ulah sampai hayo atuh salat da urang mah geus istiqomah gitu tah. Nah, eta mah bahasa geus polontong eta mah nya. Terus meureun aya bahasa saya puasa tuh ayeuna. Puasa nonton saya nonton puasa teu lah sia mah istiqomah kumaha atuh tah. Ulah bawa agama gitu nya. Nya mun istiqomah mah ya diri kita sendiri lihat istiqomah can, tadarusan acan gitu. Ya intinya mah kalau misalkan kita ingin istiqomah, perbaiki dulu sholat 5 waktunya gitu. Apakah sudah tepat waktu? Apakah berjamaah? Apakah sendiri gitu tah ya. Lihat dari kesehariannya orang-orang tersebut tuh. Begitu teman-teman. Untuk mengenai jangan sampai melampaui batas. Di sini ada yang udah batal puasa? Bukan ciwi-ciwinya, lelaki ya mah. Ciwi-ciwi mah pasti anu batal. Komo anu ngemen mah ngabibita mah aya pokokna mah. Syarul aman puasa? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Sadeu nya lalaki di dieu. Mana sa? Josep, aman puasa? Aman. Aa Wahyu aman puasa? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Punten nya Pak Suho, aduh. Oke, lanjut. Kita membahas slide terakhir mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya lah yang harus istiqomah, dan hati seseorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya lah yang harus istiqomah, dan orang yang tetangganya tidak aman dan dari kejahatan-kejahatannya maka tidak akan masuk surga. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya atau bisa mengambil ya istilahnya apa perkataannya di sini, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya lah yang harus istiqomah. Nah, iman bukan iman namanya, bukan iman angkatan 18, tapi di sini iman yang apabila imannya itu tidak akan istiqomah maka harus istiqomah. Bagaimana? Nah, seperti tadi kembali lagi ke sholat. Kalau misalkan mana ya? Keseharian. Nah, kalau misalkan keseharian kita belum istiqomah untuk menjalankan, misalkan mengingatkan seseorang untuk membuat kebaikan. Nah, apabila kita belum istiqomah, nah maka dari hati kita dulu. Hati kita itu harus istiqomah. Istiqomahnya pasti ingat ke Allah gitu tah. Kalau misalkan di hati kita tidak sholat sekalipun, kita akan takut gitu tah. Ya, ulah nonton takut teh ulah kasih doi lamun keur ngamuk gitu tah. Tapi kalau ge kudu sieun lamun teu salat teh. Nya kade bepoje ya manya salat. Laki pokokna mah itu namanya. Dah awewe mah geus harideng awewe mah. Begitu.
Terus di sini ada lagi, hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya yang harus istiqomah. Nah tadi apabila hati kita belum bisa istiqomah, berarti kita harus kan suatu ajakan mengenai kebaikan gitu ke teman-temannya. Dan begitu pun kalau misalkan lisan kita belum istiqomah, nah dan orang tersebut yang tidak misalkan ada teman kita nih, dia emang belum sholat gitu terus kita tidak mengetahuinya untuk mengajak sholat gitu Nah di sini orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga. Nah kejahatan-kejahatan ini bisa masuk ke dalam ajakan dan lain sebagainya gitu. Ya, apabila kita tidak mengajaknya sholat, maka kita juga tidak akan masuk surga ataupun tidak akan mendapatkan pahala. Itu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Nah, bagaimana syarat untuk mencapai istiqomah itu sendiri? Nah, di sini saya mengutip dari Ibnu Al-Qayyim. Sini ada 5 syarat untuk mencapai istiqomah. Yang pertama, perbuatannya itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Yang kedua, harus dilakukan atas dasar ilmu. Yang ketiga, melakukan ibadah harus dengan cara yang sama seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, melakukan dengan cara yang terbaik dari diri kita sendiri. Kalau misalkan menurut diri kita baik, berarti itulah jalan yang terbaik untuk diri kita bisa istiqomah. Yang kelima, membatasi diri pada apa yang halal saat untuk perbuatan itu sendiri. Nah, tips dari saya untuk meraih sebuah istiqomah itu, yang pertama, hati kita bersihkan dulu. Terus yang kedua, apa dulu nih yang harus diistiqomahkan? Si doi kah? Itu. Terus yang ketiga, habiskan waktu berharga Anda dalam doa dan zikir. Kemudian selalu ingat Allah gitu Yang intinya dimanapun kalian berada, yang pokoknya jangan sampai lupa ke Allah gitu Ulasian kasih doi atau ke mama hungkul lamun misalnya mama keur ngamuk. Tapi kalau ge kudu sieun. Mungkin sekian pemaparan materi hari ini dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak enak di hati kalian dan benarnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Lutfi Rahman yang telah menyampaikan materinya. Sungguh Masya Allah sekali ya materi dari beliau, sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun sharing apapun itu, baik mengenai materi ataupun di luar materi, dipersilahkan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Sudah ada Santai dua we nya. orang yang Jadi mah diskusinya santai we. Siap, Kang. Bebas mau mengenai apapun ge. Oke? Siap, Kang. Kepada Teh Shania dipersilahkan terlebih dahulu. Saya Teh. Baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Chanel Munira, NPM 2215311. Izin bertanya, mungkin ya banyak dari kita di lingkungan kita yang memang seringkali
kelaknya punten. Seringkali mungkin ketika memang bertemu dengan orang yang belum berhijab tentunya selalu ketika mengingatkan itu pasti ada jawaban, istiqomahkan dulu hatinya gitu. Istiqomahkan dulu hatinya, mantapkan dulu hatinya, baru nanti berhijab, mungkin seperti itu. Nah, mungkin dilihat juga dari tadi hadis yang terakhir mungkin ya ada beberapa katanya istiqomahkan hati, lisan, mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari Alutfi sendiri, pendapat Alutfi sendiri sebagai pemantik, mungkin seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ya berisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung ditanggapi mungkin, Kang. Terima kasih, Kak Sania. Ya. Wah, ini mah berat. Bukan berat sih. Saya mana ya? Untuk masalah mengingatkan orang yang belum berhijab itu bukan masih belum bisa. Saya sok canggung gitu Kak. Misalnya ada orang-orang, bukan orang-orang sih. Misalkan ada satu wanita yang belum bisa berhijab. Mungkin gitu merenya. Jadi kita tuh harus mengingatkannya. Misalnya gitu, sanes maksudnya teh. Nah, untuk masalah berhijab itu sendiri, ya, mungkin bagi diri dia sendiri itu, ya benar tadi, apabila diri dia sendiri belum bisa untuk berhijab, ya kita tuh misalkan sebagai teman udah ngingatkan mah, tapi diri dia belum mantap untuk berhijab, maka kita sendiri itu jangan memaksakan kehendak gitu tak. Kalau misalkan dia belum bisa, ya belum bisa gitu tak. Tapi kita mah udah ngingatan banyak, udah ngingatan. Jangan sampai kita kalau misalkan diingatan terus, bisa jadi nanti si cewek itu tuh bahasanya teh bisi aya bahasa teh enak ke kita walaupun kita sebagai bestie nah gitu tanya. Yang penting kita udah mengingatkan. Kalau misalkan dia belum bisa, ya sudah, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Nah, mungkin seperti itu kalau dari hadis yang terakhir. Itu mungkin. Baik, Alutfi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kembali lagi ke diri mereka masing-masing ya, karena kalau dipaksakan itu takutnya gak enak, mungkin seperti itu ya. Ya gitu, bisa enak ke orangnya gitu. Nah, ya hidup mah bukan enjoy sih kumanya. Yang penting kita udah mengingatkan heup we eta intina mah. Kalau misalkan untuk selanjutnya, ya nggak apa-apa. Itu mah udah kembali lagi ke orang tersebut gitu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Nah, kan di berhijab teh kan satu kewajibannya. Tah mending keneh istiqomahkeun heula hate, ieu mah di yang diri sendiri semisalnya ieu mah objekna teh atau menuntut dulu kewajiban heula walaupun hati terpaksa. Ieu menurut Alutfi sendiri. Mungkin seperti itu. Aduh, salah orang ya mah. Kudu nama ieu mah. Banyak. Menurut saya ya untuk datangnya dari hati dulu. Nah, nanti hati akan masuk ke lisan. Nah, dari lisan kita bisa mengutarakan keinginan kita gitu tah. Kalau misalkan hati acan sreg ejeng, mah ya udah nggak apa-apa. Orang dia percayanya seperti itu, mungkin gitu. Ulah dipaksakan. Ada Islamah tengah berat gitu. Nah, dari guru-guru juga kalau misalkan
misalkan ada orang non-Islam, terus sama kita didesak harus masuk Islam, kan tak enak gitu tahnya. Jadi Islam tidak memaksakan. Terus kalau misalkan ada yang misalkan puasa sunat wanya, kalau misalkan kita tidak ingin puasa sunat, ya tidak apa-apa, terus gitu. Bukannya dihijab itu sunatnya, bukan itu. Kalau misalkan tidak orang tersebut tidak ingin berhijab, ya tidak apa-apa, tapi kita sudah mengingatkannya bahwa lebih baik dihijab begitu. Ya, baik. Terima kasih Alutfi jawabannya. Mantap, hebat pemantik. Sama-sama. Oke, sudah cukup mungkin ya Tesania. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilahkan kepada Wahyu, masih hadir? Iya, masih. Baik, terima kasih Kak Moderator. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Lutfi dan semuanya, saya izin off cam. Jadi tadi saya beberapa melihat terkait adanya kata doa, kemudian ada juga terkait surat Quran surat Hud ayat 112 yang intinya itu jangan sampai kita itu melampaui batas. Nah, pertanyaannya itu ketika segala sesuatu kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu tersebut sudah menjadi ketetapan Allah, kemudian kita berdoa, yang kita pun belum tahu apakah hal tersebut sudah menjadi ketetapan ataupun bukan, apakah hal tersebut termasuk melampaui batas, atau malah justru sebaliknya. Nah, terus selanjutnya, bagaimana etika atau adab berdoa yang baik, di mana kita meyakini tadi bahwasannya segala sesuatu sudah menjadi ketetapan Allah, tetapi kita juga ingin berdoa untuk mengharapkan segala sesuatu yang kita inginkan dan mungkin itu yang menjadi yang terbaik buat kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Wahyu atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab kepada Kang Lutfi. Ya baik, terima kasih. Saya rangkum ya. Tadi yang pertama mengenai apa? Yang pertama mengenai adab doa, ya kan yuk. Iya Ustadz, adab doa salah satunya. Yang kedua, jadi gini, kan kita sudah mengetahui atau mungkin kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita berdoa, sedangkan kita nggak tahu doa tersebut apakah memang yang ditetapkan oleh Allah ataupun bukan. Nah, apakah hal tersebut termasuk melampaui batas atau seperti apa? Oh iya, oke. Ini ya untuk menanggapi permasalahan doa. Banyak banyak diriwayatkan oleh beberapa ulama, doa itu tangan kita bisa diangkat seperti ini. Terus bisa juga tangan kita sikutu berada di dua lutut. Kalau nggak salah ya, maaf apabila ada yang lebih tahu, mohon koreksi saya ya. Dari guru-guru saya seperti itu diberitahukannya. Namun untuk waktu yang lebih baik, waktu berdoa itu biasa di sepertiga malam itu ya Kang Wahyu. Waktu doa yang lebih baiknya di sepertiga malam. Nah,
Nah, maka dari itu kita sebagai manusia berdoa mah harus, ya, berdoa mah harus. Jangan sampai kalau misalkan kita berdoa nih, ya, terus berdoa setiap hari, setiap sholat, setiap detik bahkan, terus diri kita itu merasa Allah teh asa tengah dengekeun, tah mun aya paribasa kitu. Nah, jangan sampai kita jangan sampai ada paribasa kitu ke Allah teh. Allah mah mendengar, ya, mendengar apa yang kita doakan, namun tidak saat itu untuk diijabahnya, akan tetapi akan kalian rasakan doa itu mustajab di lain waktu gitu tah. Ya, misalkan kita ingin dimudahkan dalam mengerjakan skripsinya, ya. Kita doa terus, ari pek teh anger we hese ngajakan skripsi teh nya, mentok we terus. Terus lagi misalkan kita berdoa, ya Allah cing digampangkeun ngerjakeun matematika fisika, mat hiji 2 3 dariut, ya Allah kudu kumaha atuh abi teh. Nah, percuma bagi diri kita sendirinya, kita berdoa tapi kita tidak mengerjakan hal tersebut gitu. Kita pengen rezeki yang banyak, ya, ngadoa ke Allah, tapi kita tegawe, dah cuma gitu mah. Nah, seperti itu, ya. Kak Wahyu meureunnan tanggapan dari saya berlebihan boleh ketika berdoa mah, tapi jangan sampai kita itu memberi kata buruk ke Allah gitu, ya. Kita tahu doa kita itu kita sudah berdoa banyak tapi belum diijabah, mungkin kita harus husnudzon, mungkin nanti diijabahnya. Mungkin seperti itu. Wahyu Nur Hidayat SPD. Oke, jadi tidak termasuk melampaui batas jika kita berdoa, sedangkan Tidak. ya, jadi kayak misalnya seperti ini. Ketika kita sudah menaruh perasaan ke seseorang, kita tuh nggak tahu apakah orang tersebut itu sudah menjadi jodoh kita gitu. Apakah hal itu tidak melampaui batas atau malah melampaui batas? Oh, tidak, ya, tidak melampaui batasnya. Kan jodoh mah sudah ada yang ngatur nih. Aduh, jadi masalah jodoh ya mah curhat ya mah euy. Kan tadi Ustadz Lutfi yang ngeduluin. Oke. Terus silakan ada yang menambahkan, Cina sok. Teh Depi. Kumaha Teh Depi? Akan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Waalaikumsalam. Punten Ustadz Lutfi. Pokoknya mangga ulah Ustad Awe Oke. biasa lah. Mohon Lutfi Ya, izin menambahkan Ya. Dari pertanyaan Wahyu yang saya tangkap, tapi kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi. Jadi tadi itu kan Wahyu bertanya, kalau misalnya kita seandainya berdoa kepada Allah, contoh kecilnya misalnya kita meminta dijodohkan dengan si A gitu. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa kedepannya kita dengan siapa, dan Allah juga sudah menetapkan kita itu kedepannya akan bagaimana gitu. Nah, kira-kira apakah ketika kita berdoa seperti itu melampaui batas ataukah tidak gitu kan? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu yang dimaksud dengan melampaui batas di sini itu adalah ketika kita keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi berlebihan dalam melaksanakan segala sesuatu, baik itu dalam beribadah, dalam bersosial, atau dalam segala hal gitu yang tidak ada dalam Islam. Misalnya zaman dahulu ada sahabat Rasul yang mengatakan bahwa ya Rasul, saya semalaman tidak tidur. Kenapa? Karena waktu saya habiskan untuk sholat tahajud. Jadi saya sudah tidak tidur selama beberapa malam, saya hanya melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini kan sudah
ada gitu dalam Islam itu malahan bagus, dianjurkan oleh Rasul. Tapi ketika orang itu melaksanakan dengan berlebihan sampai dia tidak tidur semalaman, beberapa malam dia tidak tidur. Nah, ini yang salah satu contoh disebut dengan melampaui batas. Di sana Rasul tidak mengapresiasi, justru Rasul malah kesal gitu. Rasul pun menjawab, beliau itu Rasul, beliau sholat tahajud, tapi beliau juga tetap tidur gitu. Begitu kata Rasul. Nah, di sini yang disebut dengan melampaui batas itu adalah berlebih-lebihan. Jadi tidak ada dalam agama. Misalnya nih saya sholat subuh, saya sholatnya mau 4 rakaat lah, soalnya subuhnya masih fresh. Nah, itu yang disebut dengan berlebih-lebihan. Jadi itu jangan. Nah, itu yang disebut berlebih-lebihan. Sedangkan kalau misalnya kita berdoa, itu sebenarnya ketika kita berdoa misalnya hoyong dijodohkan dengan si A. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh, boleh banget gitu. Tapi jangan sampai lupa bahwa apapun yang kita doakan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus pasrah kepada Allah. Maksudnya pasrah gini, orang tengah doa teh hoyong jeung si A, tapi ketika kenyataannya suatu saat jodoh kita malah si B, nah ulah sampaikan Kak, jangan sampai apa ya kayak tidak menerima gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita harus menerima. Jadi kalau misalnya kita berdoa, justru berdoa itu kan diharuskan gitu. Nggak apa-apa, doa bebas apapun. Selama doa itu baik, tidak masalah. Itu tidak disebut dengan melampaui batas gitu. Selama doa itu doa yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam berdoa atau etika dalam berdoa ini sebenarnya memang ada ya. Kadang kita itu berdoa apa ya namanya tuh asal ngadoa gitu kan. Nah, sebenarnya doa juga ada adabnya. Misal ketika kita berdoa, alangkah lebih baiknya misal kita itu sudah dalam keadaan suci gitu ya. Meskipun sebenarnya doa bisa dilakukan di mana saja kapanpun dalam setiap detik, tapi langkah lebih baiknya etikanya kita sudah suci, sudah bersih. Terus ketika kita berdoa, usahakan ucapan yang pertama kita ucapkan itu adalah rasa syukur atau puji-pujian kepada Allah. Misalnya baca syahadat dulu, setelah baca syahadat, terus istighfar, terus habis itu kita baca puji-pujian kepada Allah, misal alhamdulillah, subhanallah, dan lain sebagainya. Puji-pujian, jadi kita ngagungkan ke Allah, kita ngagungkan bahwa Allah yang maha segalanya. Setelah itu baru kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mengakui keagungan Allah, terus kepada Rasul, baru kita sampaikan maksud kita itu seperti apa gitu. Nah, dan diakhiri atau ditutup dengan bacaan alhamdulillah dan juga puji-pujian kepada Allah. Itu salah satu etikanya gitu. Adapun doa sendiri itu kan bebas ya, terserah kita. Dan setiap orang itu punya tingkatannya masing-masing. Ada orang yang berdoa, ya Allah saya pengen mobil, ya Allah saya pengen motor gitu kan. Atau ya Allah saya pengen berjodoh dengan si A gitu. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin ilmunya sudah tinggi, imannya sudah tinggi, terkadang mereka itu tidak berdoa seperti itu. Yang mereka minta itu, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah tolong berikan saya, dekatkanlah saya denganmu, ya Allah lindungi hamba, ya Allah apapun yang telah engkau berikan kepada hamba, apapun yang tercatat oleh engkau kepada hamba, semoga hamba dapat melaksanakan perintah itu ya Allah. Hamba mungkin menginginkan hidup dengan si A, tapi ketika engkau menakdirkan hamba dengan si B, ikhlaskanlah hati hamba ya Allah. Hamba ingin tetap bisa menerima ya Allah. Nah, itu salah satu doanya gitu, biar meskipun kita mintanya si A, tapi ketika Allah kasih kita si B, kita bisa ikhlas gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih. sama-sama. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Presentasi. Presentasi, boy. Izin masuk. Bangga. Mungkin izin menambahkan ya dari Teh Devi tadi mengenai masalah apakah itu berlebihan atau tidak. Misalnya tuh di dalam si dia itu pengen jadi jodoh kita. Sebenarnya kita tinggal lebih ke kayak berdoanya tuh bukan pengen dia jodohnya gitu, tapi lebih berdoa ke
apa yang diinginkan oleh kita, jodoh seperti apa yang diinginkan oleh kita, kita lewat doa itu. Bukan berarti kita menunjukkan ke orang itu. Artinya kalau kita menunjukkan ke orang itu secara tidak langsung, apa ya, hal-hal lain di luar dugaan seperti halnya, oke lah dalam Al-Quran gue jelas gitu, wala taqrabu zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Nah itu juga bisa bisa jadi faktor faktor pendorong gitu, bukan faktor pendorong, tapi faktor adanya zina itu gitu. Nah, jangan sampai ke hal itu gitu. Jadi lebih ke diperhaluslah gitu dalam berdoanya. Terus juga gitu, kalau emang dia pengen jadi jodohnya kita, ya udahlah istikharohan gitu. Kalau jawabannya tuh ada di situ di istikharah. Adapun untuk apakah doa kita dikabulkan atau tidaknya, sebenarnya menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi yang pernah saya baca, doa kita itu semuanya diijabah, namun dengan berbagai cara. Maksudnya tidak selamanya ketika kita meminta mobil, contoh kita meminta IP minimal 3, tapi yang diberikan bukan itu gitu. Nah, kita lihat dong sebelumnya apakah proses kita untuk mendapatkan itu sesuai dengan doa kita, apakah ada lebihnya dari apa yang sebelumnya terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu sih dari saya. Baik, terima kasih kepada Iqbal dan juga tadi Teh Devi atas tambahannya. Bagaimana Wahyu, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab dengan lengkap. Terima kasih semuanya. Oh iya, tadi mohon digarisbawahi ya terkait permohonan jodoh itu hanya permisalan. Ya, terima kasih. Baik, Kak. Sama-sama. Dilanjut ke penanya selanjutnya, ada Saudari Vera Arianti. Kepada Vera, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin bertanya ya terkait istiqomah ini kan tadi sudah dikatakan ya bahwa ada kurang lebih 5 syarat untuk mencapai kedudukan istiqomah itu sendiri. Nah, di syarat tersebut ada kita itu harus melakukan sesuatu itu atas dasar ilmu. Nah, bagaimana misalkan kalau ada seseorang itu yang sudah melakukan misalkan sholat ya sudah sepenuh hati sesuai perintah Allah, kemudian dijalankan dengan jalan yang baik, akan tetapi misalkan ilmu yang dia gunakan dalam sholat itu masih kurang. Sedangkan dalam syarat kedudukan istiqomah itu ada harus dilaksanakan dengan dasar ilmu itu sendiri gitu. Jadi apakah seseorang itu bisa dikatakan istiqomah apabila salah satu syaratnya itu belum terpenuhi gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vera atas pertanyaannya. Kepada Kang Lutfi, bisa langsung dijawab, Kang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Vera, apabila seseorang yang belum mengetahui ilmunya, sedangkan dia beliau tersebut sudah menjalankannya secara rutin, maka itu bisa disebut sebagai ibadah yang dia lakukan. Tidak apa-apa, itu bisa disebut dengan istiqomah menurut dia sendiri. Nah, akan tetapi apabila beliau atau orang tersebut sudah belajar mengenai syarat dan rukun sholat, terus dia sudah mengetahui, oh gini, hari tama orang asatara maca syahadat, bata tuh orang kurang dina syarat atau rukun sholat. Nah, maka setelah apabila dia sudah mengetahui ada kesalahan di dalam sholatnya, maka dia harus ikuti apa yang telah dia ketahui. Itu tah. Jangan sampai kalau misalkan dia sudah tahu, terus dia masih tetap dengan teguh
pendirian diri dia sendiri mengenai sholat yang sebelumnya, maka setelah mengetahui ilmu itu, dia tidak tidak termasuk ke dalam ibadah yang dia lakukan. Ibadah dia tetap salah di mata Allah. Kalau misalkan dia sudah tahu ilmu, akan tetapi dia masih melakukan hal yang sebelumnya, gitu tah. Mengerti nggak? Bisa Pak Bolewat? Mengerti. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kita itu misalkan tetap si orang tersebut tetap dianggap istiqomah menurut Allah karena misalkan memang dia itu belum tahu ilmunya, tapi misalkan kalau sudah tahu kemudian dia melaksanakan, nah itu baru disebut istiqomah. Jadi ketika seseorang tersebut misalkan emang belum tahu ilmunya tetapi melaksanakan, tetap dianggap istiqomah gitu. Nah, ya gitu. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ya biasa banyak kok seperti itu juga. Nah, ingat tadi kembali lagi. Misalkan kita salah nih, terus kita ngaguru, ya. Terus misalkan cek guru teh syarat rukun salat teh ayat 17. Ya, misalnya ya misal ya namanya. Syarat salat ayat 17 misalkan. Nah, terus kita tuh tahunnya 16. Nah, tapi ketika kita sudah mengaji, kita masih mengerjakan yang 16. Nah, berarti kita itu salah eta teh, ya. Tetap salah, nggak benar. Yang benar mah kalau misalkan kita sudah ngaguru, terus kita sudah tahu ilmunya, nah itu baru benar. Yang salahnya kita sudah ngaguru, tapi kita masih menggunakan syarat yang 16 itu, nah itu baru salah. Itu. Baik, terima kasih, Oke, sama-sama. Ya, baik. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali? Dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan terakhir ya, Kang Lutfi, dari saya sendiri. Ini lebih ke pendapat Kang Lutfi sendiri ya. Misalkan kita tuh berada di lingkungan yang kurang baik, tetapi kita itu ingin tetap istiqomah dalam kebaikan, tetapi dengan cara tidak ujlah atau tidak pindah dari tempat tersebut. Nah, bagaimana cara kita atau pendapat dari Kang Lutfi agar kita itu tetap dalam keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan tersebut? Gitu, Kang. Oke. Ini seperti ini. Kan tadi teh pertanyaan anak, kalau misalkan kita berada di lingkungan yang kurang baik begitu, terus kita ingin istiqomah. Nah, kiawe, misalkan di lingkungan kita itu banyak sekali orang-orangnya paribasana teh tara ke masjid gitu ta, atau paribasana teh tara sakola misalkan ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengistiqomahkan etanana gitu orang-orangna, agar kita nanti tidak celaka seperti yang materi tadi gitu. Nah, caranya mungkin apabila kita masih merasa awam untuk memberikan ilmu ataupun bahasanya teh langsung ke lapangan gitu tah. Kan kita bahasanya titelnya bukan kiai dan juga bukan ustadz gitu tah kan. Yang misalnya di dalam lingkungan kampung, di masyarakat, walaupun kita emang ada titel mahasiswa untuk bisa menjadi ya bahasanya teh perubahan gitu ya. Kita bukan pada tempatnya gitu. Kalau misalkan untuk masalah agama, berarti kita serahkan ke kiai atau guru-guru kita di kampung. Nah, curhatkan masalahnya, Pak,
di kampung saya ada permasalahan nih, anak-anak tuh susah untuk kuat ngaji. Nah, bagaimana caranya, atau mungkin Bapak bisa mengajarkan anak-anak mengaji di sana gitu. Ya bukan jangan sampai sih, ya saran saya kalau misalkan kita tidak berada pada lingkungan yang baik seperti itu, kita serahkan saja ke yang yang sudah tahu tentang ilmunya gitu. Ya walaupun kita sebagai mahasiswa, ya jangan sampai ya bahasa deui, jangan sampai kita makan kerjaan orang gitu tah. Ulah aku orang dibabat kabeh gitu. Berbagilah rezeki ke orang-orang gitu ya. Kalau misalkan itu mengenai agama, berarti orang tersebut, misalkan kiai atau guru-guru kita, guru-guru ngaji kita yang ambil hal tersebut gitu. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam istiqomah pada lisan. Kita sudah memberikan informasi mengenai kebaikan gitu. Oke, siap Kang. Hatur nuhun atas jawabannya. Mungkin dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini, dan dilanjut acara selanjutnya, yakni ada door prize nih bagi satu orang teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Kang Lutfi. Nah, untuk sistem door prize-nya itu bagi yang akan menjawab pertanyaan diwajibkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti jika menjawab yang pertama kurang tepat, maka kita akan lempar ke orang yang raise hand kedua, seperti itu. Kepada Kang Lutfi dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya, dan kepada teman-teman siap-siap untuk raise hand. Dipersilahkan Kang. Oke, langsung saja mungkin ya. Pertanyaannya adalah, tadi kita sudah membahas mengenai istiqomah. Nah, istiqomah itu berasal dari kata apa? Yang pertama. Dan yang kedua, istiqomah terbagi ke berapa bagian? Mungkin udah seperti itu. Oke, dipersilakan. Ya, yang pertama ada tadi Teh Anissa kemana? Nggak raise hand lagi. Ada Teh Ripa Diana. Dipersilakan kepada Teh Ripa untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab ya pertanyaan dari Ustadz Lutfi. Tadi pertanyaan yang pertama ya, yang pertama itu mengenai istiqomah itu berasal dari kata apa? Itu ya, Kang Lutfi? Ya, seperti itu. Iya. Istiqomah sendiri, kalau tadi saya tidak salah dengar, itu berasal dari kata koma ya, yang artinya berdiri tegak atau lurus kalau dari segi bahasa. Kemudian kalau diistilahkan itu berarti merupakan sikap konsistensi kita dalam berpendirian teguh gitu terhadap ketaatan kepada Allah. Kemudian untuk jenis-jenis dari istiqomah atau bagian dari istiqomah sendiri itu ada 3. Yang pertama itu istiqomah dalam lisan, kemudian istiqomah dalam hati, dan kemudian istiqomah dalam jiwa. Seperti itu yang saya simak tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ripa atas jawabannya. Bagaimana Kang Lutfi? Betul sekali. Oke, selamat kepada Teh Ripa Diana yang memenangkan door prize pada kesempatan kali ini. Dan untuk door prize-nya nanti akan dihubungi secara langsung oleh panitia di belakang layar. Baik, selanjutnya
Oke. Dan untuk selanjutnya yakni penyerahan sertifikat pemateri kepada operator, bisa dibantu untuk share screen. Nah, ini Kang, sertifikat buat Kang Lutfi Rahman sebagai pemateri pada kajian Sparkling Ramadan pada tahun 2020 ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan menjadi pahala dan amal jariah terkhusus bagi Kang Lutfi sendiri, dan mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan himpunan yang telah mempercayai saya gitu. Ya. Saya tuh kadang masuk minder suruh sana teh disuruh terus kadang mau banyak ya sedikit berbicara juga mengenai agama tuh bagi diri saya pribadi masih belajar gitu, tanya belum ya istilah belum sepintar seperti Teh Sania gitu anu pasantren gitu, tanya ya namun di ramah saya tuh apa tuh dah saya mau bubuk ranginang gitu, tanya masih kena belajar itu masih ada teman-teman yang bahasa lebih berhak untuk berbicara di sini, namun tetapi ini bagi pengalaman bagi diri saya pribadi. Terima kasih kepada rekan-rekan juga yang sudah memberikan kepercayaan, dan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya, dan juga terima kasih atas tambahan-tambahan dari rekan-rekan atas ilmu yang kalian ketahui mengenai materi tadi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kang Lutfi. Tadi juga mungkin ya bentuk tawaduk dari Kang Lutfi, bubuk ranginang, padahal ilmunya sangat luar biasa. Oke, terima kasih kepada operator yang telah men-share screen sertifikatnya. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan kajian sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu saya serahkan kepada Saudari Nida Sausan untuk memimpin pembacaan doa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nida Sausan yang telah memimpin doa. Dan selanjutnya sebelum kita keluar dari Zoom meeting ini, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seksi dokumentasi bisa untuk memimpin jalannya dokumentasi. Yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu yuk. Seksi dokumentasi ada? Teh Karmila? Ada Teh, ada. Hayuyu yang belum on cam,
Silahkan on-cam terlebih dahulu. Ayo yuk slide 1, 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Sekarang buat slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin sudah saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seksi dokumentasi yang telah memimpin dokumentasi. Akhirnya telah tiba kita pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Asti Nur Anissa Sa'da sebagai moderator pamit undur diri. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asti. Terima kasih. Sama Teh Ica.